Halo, selamat pagi sahabat podcast Kabupaten Trenggalek yang sangat yang perlu kita banggakan, yaitu kita hadir kembali dalam acara Suara Studio Podcast Kabupaten Trenggalek. Pada kali ini yaitu kita akan membahas sekolah pinggiran menuju Adiwiyata Nasional. Di beberapa sekolah pinggiran di Kabupaten Trenggalek itu ada salah satu SD yang dulunya itu SD tersebut mendapatkan sebutan atau pernah mendapatkan julukan yaitu sekolah kandang sapi. Nah, tetapi pada kegiatan atau tahun-tahun berikutnya itu dalam waktu 8 bulan, hanya 8 bulan sekolah tersebut mampu mengubah stigma negatif tersebut menjadi sekolah adiwiyata. Pasti kalian penasaran kan siapa tokoh yang berperan di SDN itu sehingga mampu mewujudkan sekolah adiwiyata yang hanya dalam waktu 8 bulan saja. Maka dari itu telah hadir tamu kita di studio ini, yaitu langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, ini adalah Bapak Taufik Susanto dari SDN 2 Sengon. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Iya. Kemudian hari ini dari sekolah atau dari rumah Bapak? Seperti biasanya kami juga ke sekolah dulu untuk mengetahui kondisi sekolah, baru setelah dari sekolah langsung meluncur ke podcast Iya. hari ini. Kira-kira dari sekolah kemudian ke pusat kota itu jarak tempuhnya berapa kilometer kan? Padahal kan kalau dulu sekolah itu kurang mendapatkan perhatian karena memang secara fasilitas atau sarana prasarana, kemudian jenengan ada di sana sehingga bisa mengubah sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata. Yang mana dulu ini? Terkait jarak dulu iya, ya? Okay. Yang jaraknya dulu. Sebelum lebih jauh kami sampaikan SD Negeri 2 Sengon ini tempatnya memang tidak jauh dari kota. Kurang lebih dari pusat kota sekitar 4 km. Namun di tahun-tahun sebelumnya di era dahulu memang banyak orang yang tidak mengenal SD Negeri 2 Sengon. Jangankan SD Negeri 2 Sengon, Desa Sengon saja banyak yang tidak tahu, padahal lokasi kondisi geografisnya sangat dekat dengan kabupaten atau pusat kota. Karena memang kembali dikatakan bisa sedikit dikatakan agak sedikit terisolir lah karena bukan ada di jalur jalan raya. Bukan jalur utama ya Pak ya? Bukan. Kemudian aksesnya apa memang sulit ke sana itu? Sebetulnya kalau kita lewati tidak begitu sulit, ya biasa, standar. Mungkin Ya, potensi daerahnya ya Pak ya? Iya, karena memang kalau orang mau ke arah Sengon itu pada waktu itu bingung setelah mau Sengon kemana, karena itu nanti mentok hanya Desa Sengon dan ada di pinggiran. Gitu, iya. Kemudian itu Pak, saat panjenengan mulai berada di SDN 2 Sengon itu tahun berapa? Saya mendapatkan tugas dari Pemkab Trenggalek untuk mengabdi di SD Negeri 2 Sengon itu di bulan April tahun 2017. Iya, kemudian dari situ apakah memang kondisinya bisa dijelaskan kondisinya awalnya itu seperti apa? Kemudian sampai apakah memang benar pandangan orang dulu bahwa itu dikatakan sekolah kandang sapi seperti itu? Iya, begini, Bu Kristika ya. Jujur pada awalnya sebelum di SD Negeri 2 Sengon saya mengabdikan diri di SD Negeri 2 Serondakan. Kita tahulah betapa besarnya SD Negeri 2 Serondakan dengan fasilitas yang begitu lengkap dan semua sarana prasarana sangat mendukung. Kemudian saya mendapatkan tugas baru untuk bekerja di SD Negeri 2 Sengon per April 2017. Sebetulnya pada awalnya kami juga kaget. Waduh, ketika disandingkan SD Negeri 2 Serondakan dengan SD Negeri 2 Sengon pada waktu itu adalah bisa dikatakan bumi dan langit. Karena SD Negeri 2 Serondakan SD yang semoga itu pada waktu itu sekolah adiwiyata kabupaten juga, sedangkan kami SD pinggiran yang semua penuh dengan keterbatasan pada waktu itu. Bisa kami ilustrasikan kondisi kami di SD Negeri 2 Sengon hanya ada 6 kelas, 1 kantor,
lainnya tidak ada sama sekali. Jadi standar sekolah pinggiran pada umumnya yang ada di Trenggalek pada tahun itu kondisi kami. Dan benar di awal di mukadimah tadi disampaikan ada sih julukan stigma negatif pada kami. Ceritanya pada waktu itu kami mengulas sedikit cerita sebelum kami di sana. Biasa kan Pak Bupati itu cycling ke daerah pegunungan. Pada masa itu Pak Mulyadi pada waktu itu pernah cycling ke arah Sengon, mau numpang ke kamar mandi. Masuk ke sekolah itu beliau kaget melihat kondisi yang seperti itu. Bahkan beliau menjuluki sekolah kok seperti kandang sapi, karena memang kami sadar di waktu itu memang kondisi kami seperti itu, memang jauh dari SPMI untuk pelayanan sebuah lembaga pendidikan. Kemudian itu Pak, saat kelasnya 6 ya, kelas 6, kemudian hanya ada ruang kantor 1, kelas 6, kemudian kamar mandinya itu memang tidak ada kamar mandi atau memang ya, ada belum standar ya? belum standar. Ya, kemudian untuk langkah awalnya Bapak merombak semua yang ada di SDN 2 Sengon, dimulai dari apa dulu ini? Langkah awalnya. Sebetulnya kalau dikatakan saya merombak itu bukan. Lebih pada kami sebagai seorang kepala sekolah berusaha mengoptimalkan potensi yang ada di sana. Jadi kembali saya runtutkan setelah kami di sana di April 2017 sebagai standar seorang kepala sekolah yang baru di lembaga pendidikan, saya wajib mengetahui terlebih dahulu apa kelemahan dari sekolah kami, apa kelebihannya, bagaimana kerjasama dengan pihak luarnya, semua kami petakan terlebih dahulu. Jadi kita harus punya peta terlebih dahulu. Setelah kita itu punya peta, maka kita harus punya yang namanya master plan. Mau dibawa kemana? Ya, jadi ibarat hubungan muda-mudi mau dibawa kemana hubungan ini, sama dengan sekolah ya. Sekolah kamu juga kita harus punya master plan. Kalau kita tidak punya master plan yang jelas, kita tentunya akan ngambang. Mau dibawa kemana sekolah ini? Dengan potensi yang ada, tidak dioptimalkan itu sangat, kalau menurut saya pada waktu itu sangat iman banget. Jadi kita mencari potensi yang ada di sekolah. Nah, ternyata yang pada awalnya ada stigma buruk, itu tidak hanya kondisi kami. Sebelum kami masuk juga banyak yang menakut-nakuti SD 2 Sengon itu wali muridnya tidak baik, tidak bisa diajak kerjasama, masyarakatnya juga sulit. Nah, ternyata ketika kita masuk ke sana itu memang tidak betul ternyata. Hanya barangkali salah pendekatan atau salah komunikasi dengan beberapa stakeholder yang ada. Itu langkah-langkah barangkali permulaan dulu. Nah, setelah langkah pertama kita berhasil memetakan apa itu kelebihan kelemahan dari kami, kekuatan kami apa, baru yang kedua kita menyusun langkah-langkah strategis. Apa yang harus kami laksanakan untuk membawa sekolah kami sesuai dengan program-program kami. Kemudian itu langkah strategisnya apa Pak? Kalau ini rahasia sebetulnya. Kita punya 3 langkah strategis sebetulnya. Dimanapun kami berada, kami menyampaikan SD 2 Sengon itu punya 3 langkah strategis yang memang benar-benar kami harus konsisten, dan ini berhasil insya Allah. Langkah pertama kami adalah simpel saja, membangun kepercayaan. Kepercayaan semua lapisan di lingkungan masyarakat dan sekolah juga. Membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan lagi. Yang ketiga, juga sama, membangun kepercayaan lagi. Jadi meskipun 3 langkah, jadi begini Bu Kristika, kuncinya adalah kita harus membangun kepercayaan. Trust harus kita bangun terlebih dahulu. Sebuah lembaga pendidikan sama dengan rumah tangga. Dimanapun sama, kepercayaan yang paling nomor 1. Contoh mudah begini, kalau wali murid tidak percaya dengan kami di sekolah untuk mendidik putra-putrinya, maka tidak akan terjadi hubungan yang harmonis. Iya betul. Tapi begini Pak, suatu kepercayaan dari wali murid atau dari guru kan berarti kan diawali dengan teladan dari kepala sekolah itu sendiri. Jadi yang pertama kan ada sosoknya dulu, kemudian ada perilaku atau tingkah laku yang memang sosok ini patut untuk diteladani dan kita bisa percaya bahwa dengan itu ada perubahan ke arah sana. Itu kalau menurut kamu. Tapi yang saya alami tidak seperti itu. Sebetulnya di lembaga SD Negeri 2 Sengon tanpa ada sosok panutan semua sudah berjalan dengan bagus. Oh gitu. Ya, jadi Bapak Ibu guru itu sudah rajin datang ke sekolah, kemudian anak-anak juga datang ke sekolah juga rajin.
Cuman ada miskomunikasi, ada komunikasi yang terputus antar lintas sektor. Suatu misal ada komunikasi yang kurang bagus, yang terputus lah antara Bapak Ibu guru dengan wali murid, sehingga kadang terjadi miskomunikasi. Maksud Bapak Ibu guru A diterjemahkan B oleh wali murid, terjadi permasalahan. Permasalahan tidak dibahas, akhirnya dipendam di dalam hati, semakin besar dan semakin menyakitkan. Intinya kita harus kembali tadi membangun kepercayaan tadi. Setelah kita bangun kepercayaan, kita bisa menyatukan semua dalam satu jalur yang benar, insya Allah kita bisa berjalan dengan bagus. Kemudian programnya Pak, untuk program awalnya hingga sekolah itu bisa dalam waktu 8 bulan loh Pak ya. Waktu yang sempit saya bisa mengatakan bahwa itu sangat luar biasa sekali, dalam waktu 8 bulan bisa mendapatkan penghargaan Adiwiyata Kabupaten. Langkah Bapak sehingga bisa mendapatkan penghargaan seperti itu awal untuk memperbaiki sekolah atau gimana ya, menjadikan sekolah Adiwiyata itu seperti apa? Itu amazing kan menurut saya. Jadi saya juga tidak menyangka, artinya semua di luar prediksi saya, semua di luar prediksi Bapak Ibu guru, kita bisa merubah sekolah kandang sapi, sekolah yang penuh dengan lautan sampah, sekolah yang minus dengan tanaman, sekolah yang tidak berbudaya lingkungan dalam waktu 8 bulan. Kita mendapatkan penghargaan. Kenapa ini 8 bulan? Kami anggap saja startingnya ketika kami ada di sana ya. 8 bulan, di bulan November kita mendapatkan penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Ini amazing. Iya, keren jadi, sekali. Kalau menurut saya kayaknya ya berat dan belum ada sekolah yang bisa seperti ini. Artinya dengan jangka waktu 8 bulan bisa merubah sekolah dengan kondisi tadi menjadi sekolah Adiwiyata kabupaten. Tentunya ini merupakan ada kerjasama yang luar biasa antara Bapak Ibu guru, wali murid, kemudian komite sekolah, kemudian pemerintah desa Sengon, puskesmas, dan lain-lainnya. Utamanya kami di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. Jadi itu barangkali langkah awal terkait dengan proses kami menuju dengan Sekolah Adiwiyata Nasional. Ya, perlu kamu ketahui, lautan sampah yang ada di SD Negeri 2 Sengon itu sumbernya simpel. Jadi dimanapun sekolah-sekolah itu, dimanapun lembaga pendidikan, saya sering pindah sekolah sudah 3 kali. Setelah saya amati, sumber utama sampah itu berasal dari kantin. Bu Kristika juga guru saya kira. Jadi tahulah, di semua sekolah itu setelah jam istirahat selesai, pasti tempat sampahnya itu berisi satu, mohon maaf, kemasan air mineral. Itu pasti semuanya menggunung. Yang kedua, bungkus jajanan-jajanan itu pasti. Itulah sumber dari sampah. Jadi kita bicara sampah terlebih dahulu. Kita mencari sumbernya di mana? Oh, ternyata kantin. Kantin kami pada waktu itu belum masuk dalam tatanan kantin sehat. Karena yang kita jual di pada waktu dulu itu ya itu minuman air mineral, kemudian jajan-jajan dari pabrik yang pasti membuat sampah. Dan saya pernah juga membuktikan ke teman-teman, ayo kita coba, kita gali sampah di bawah itu. Kita menggali 1/2 meter itu, saya juga kaget juga. Saya menemukan bungkus sampah yang tertulis kadaluarsanya tahun 1985. Memang sulit terurai kalau misalnya sampah. Kembali itu lautan sampah. Nah, dari potensi masalah lautan sampah ini, kita sudah menemukan salah satu indikator untuk merubah pola hidup di Adiwiyata ini terkait dengan sampah, kantin. Maka dari itu langkah berikutnya adalah kita harus membenahi kantin. Setelah itu kita rapat di sekolah, kita sepakat kita tidak akan menjual makanan yang ABCD. Saya langsung minta kepada pihak kantin, Ibu tolong stop, kita apa bahasa kulaan ya atau apa namanya tuh ya? Apa bahasa Indonesianya itu? Ya benjuk. Yang membeli barang ya. Stop kulaan atau membeli jajanan dari distributor ke sekolah. Kita harus menjual makanan sehat. Perlu kamu ketahui. Setelah di stop hari ini, ternyata butuh waktu kurang lebih 3 bulan untuk menghabiskan stok tersebut.
Kan bisa juga kan Pak, anak-anak itu membawakan bawa jajan dari rumah yang kemasan seperti itu kemudian dimakan di sekolah, kan juga bisa juga, karena memang anak itu suka, misalnya suka jajanan-jajanan luar atau apa, kan juga bisa. Itu prediksinya. Oke. Nah, makanya perlu ada sinergi yang bagus antara Bapak Ibu guru, wali murid, siswa, sekolah, biar tidak terjadi masalah seperti itu. Intinya pembiasaan sebetulnya. Jadi kembali 2 bulan baru habis, langsung kita memberdayakan warga di sekitar. Kami kumpulkan Bapak Ibu yang ada di sekitar sekolah, kita adakan pelatihan untuk pembuatan jajan, pembuatan makanan, pembuatan apa gitu. Lalu mereka yang akan menyuplai makanan ke sekolah. Yang dijual di kami sekarang itu, mohon maaf kami sampaikan, ya kalau minuman ya kita menyediakan teh manis, kemudian jus dalam galon besar gitu. Anak-anak antri mengambil gelas, kemudian mengambil minumannya setelah teratur, masuk ke dalam mengambil pisang goreng, tahu isi, nasi kegok, nasi mie, dan minuman yang tidak istilahnya ada bahan pengawetnya dan sehat buat mereka dan tidak meninggalkan sampah. Suatu misal begini, kita bicara pasti ada sampahnya lah, bungkusnya nasi kegok, bungkusnya nasi mie itu pasti menjadi sampah. Itu tidak menjadi sampah kalau di sekolah kami. Bungkus-bungkus dari makanan itu kita masukkan ke kandang kelinci untuk pakan kelincinya. Jadi semua sudah tersistem di sekolah itu. Sebentar, kemudian saat gini Pak, untuk kantin itu saat memutuskan bahwa titik awalnya di kantin, SDN 2 Sengon bekerja sama dengan kemitraan juga, atau memang misalnya puskesmas atau apa untuk ngecek kehigienisan makanan atau apa, itu tidak perlu berarti Pak ya? Hanya fokus yang penting sehat, kemudian dari bahan sampah, kalau bungkusnya dari sampah yang mudah terurai tapi bisa dimanfaatkan untuk makanan kelinci atau apa, berarti kan kemitraannya sebatas, maksudnya ndak unsur yang lain gitu loh Pak. Oh, ya tidak melibatkan unsur yang lain gitu. Tidak bisa, karena kita wajib menjamin. Sekolah itu punya kewajiban untuk memastikan apa yang diminum anak-anak, apa yang dimakan anak-anak, apa yang dikonsumsi siswa kami itu benar-benar sehat dan tidak bermasalah. Jadi panjang ceritanya, barangkali kalau disampaikan di sini kita bahas kantin aja 1 jam, tapi kita ringkas gini aja. Kebetulan pada waktu itu kita punya mitra dari LKP Dinasti Komputer. Pada waktu itu LKP Dinasti Komputer itu punya program dari kementerian untuk membimbing orang-orang pembuatan jajan. Nah, kami kerjasama dengan mereka, beberapa warga Sengon itu kami bawa ke sana untuk pelatihan membuat jajan, dilatih di sana. Iya, jadi tidak bisa kami yang melatih sendiri, jadi butuh kemitraan. Iya. Setelah itu selesai, baru mereka dilatih membuat jajan yang benar, produknya ditampung di sekolah. Nah, selain itu tentunya terkait dengan kantin, kita juga berterima kasih kepada puskesmas dari Kecamatan Bendungan, kiranya luar biasa. Mereka membantu kami, mereka memberikan motivasi, memberikan bimbingan. Mereka membantu kami untuk ngecek bagaimana higienisnya air kami, mengecek makanan kami, disampling, dicek kadar pureknya, kadar apanya yang tidak baik dicek. Bahkan kami juga dibantu untuk pengurusan kantin sehat. Jadi kantin kami itu mendapat sertifikat layak sehat. Dari mana itu Pak untuk Dari sertifikat Dinas Kesehatan. Okay. Jadi semuanya dibawa, sampel-sampel jajan kami, kemudian minum air kami, semuanya dibawa Puskesmas Bendungan ke Dinkes untuk dicek semuanya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada iya, Puskesmas. berarti kan kemitraannya banyak ya Pak untuk menuju ke sekolah adiwiyata itu. Iya. Kemudian terkait sampah juga, sampah yang organik kemudian untuk makanan kelinci itu Papa memang ada program juga, apa juga termasuk dalam program adiwiyata bahwa di situ memang anak-anak kewirausahaannya seperti itu, atau memang untuk mengurangi sampah organik seperti bungkus-bungkus makanan itu tadi Pak? Ini lucu ya, ini tidak kita programkan, kita berjalan atur saja ya, berjalan sesuai dengan alam. Wah, ini banyak daun-daunan ya, ini tidak pakai ya, enak kan kayak gitu ya. Jadi kita tidak pernah belum berpikir sebelumnya punya sistematika. Nanti saya membangun kantin, bungkus daunnya untuk makan, belum ada kepikiran. Cuman ketika ada proses, semua berjalan alamiah, natur istilahnya. Jadi setelah banyak sampah dari daun, oh iya,
ini kan kelinci mau ya, ya akhirnya kita melihara kelinci, asik juga. Kelincinya kalau hari Sabtu kita lepas di lapangan, anak-anak bisa bermain dengan kelinci, kan seolah-olah di sekolah tidak hanya membuka-buka buku, hanya belajar, mereka bisa bermain-main dengan kelinci. Sekarang kalau tidak salah ada sekitar 25 ya kelinci di sekolah itu. Ya kan dia ada, Lumayan banyak. iya lumayan Iya, banyak. iya. Kemudian itu Pak, saat sekolah memang menuju ke, memang niatnya diarahkan ke mendapatkan penghargaan Adiwiyata, atau secara alami niatnya untuk membebaskan dari sampah dulu, kemudian hingga terus berkelanjutan ke arah sekolah yang memang bersih, rapi, atau memang dari awal titik poinnya sudah arahnya ke Adiwiyata dulu seperti itu. Kembali dari berdasarkan pengalaman saya, kebetulan saya di Dua Serondakan kan sekolah Adiwiyata. Saya kebetulan juga ikut aktif bergerak di bidang Adiwiyata di SD Negeri 2 Serondakan. Nah tentunya pengalaman kami di sana ketika saya ada di sekolah baru, ya kalau bisa kan kita implementasikan, kita best practice dari Dua Serondakan. Itu memang kita tujuan utama kami adalah kami ingin merubah, dan teman-teman itu seluruh unsurnya merubah sekolah yang stigma negatif ini menjadi positif. Barangkali kalau melihat potensinya yang cocok awal adalah sekolah Adiwiyata. Jadi kembali kita harus tahu potensi dulu. Jadi kita tujuan memang seperti itu. Karena ada potensi yang bagus, tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita kembangkan, maka kita kembangkan menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, karena sudah punya tujuan sekolah Adiwiyata seperti itu, langkah awal kami, karena sekolah Adiwiyata itu selain di bawah bimbingan Dinas Pendidikan, juga ada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek. Pada waktu itu kami April ya langsung meluncur ke Dinas Lingkungan Hidup. Di sana kami menyampaikan kondisi sekolah kami yang seperti itu. Kami matur kepada Pak Kapitnya pada waktu itu, kami ingin mendaftarkan diri sebagai sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Mohon kami dibantu, mohon kami dibimbing, mohon kami diberikan motivasi agar sekolah Kandang Sapi ini bisa menjadi sekolah Adiwiyata kabupaten. Ini menarik tentunya, karena ya belum adalah sekolah yang menawarkan diri seperti itu. Awalnya Iya. dapat tunjukan Iya, dari dinas terkait ya Pak. kayak gitu. Iya. Tahu lah gimana sekolah-sekolah itu pasti baru dari Dinas Pendidikan Iya. dan ke UDP Korwil pada waktu itu nunjuk sekolah. Itu pun masih bulat sekolah-sekolah biasanya. Kami berbeda, kami tidak dari atas, kami dari bawah langsung minta kepada LH, mohon kami dibimbing. Kami ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, dari itu langsung responnya luar biasa bagus pada waktu itu. Tim dari LH itu minggu depan langsung datang ke sekolah kami. Mereka kaget. Ini SD Negeri 2 Sengon kok dengan PD-nya. Barangkali lo ya, ini saya membaca pikiran mereka. Tahu kan? Iya. Barangkali dari mereka begini. Ini enggak salah toh. Barangkali ini saya tidak tahu ya. Saya hanya membaca gerak wajah mereka. Apa enggak salah ya SD ini mau menjadi sekolah Adiwiyata? Karena kondisinya jauh dari harapan. Tapi kami kembali meyakinkan, insya Allah kami bisa melihat tekad kami yang luar biasa seperti itu. Tekad wali murid, komite sekolah, bapak ibu guru, dan kami semua yang ada yang luar biasa. Mereka yakin. Meskipun pada awalnya mereka ragu-ragu, ketika dikumpulkan gitu, kami menyampaikan semuanya, ternyata mereka juga yakin juga. Meskipun barangkali yakinnya juga setengah. Karena kondisi kami yang memang jauh itu. Kita bisa bayangkan pada waktu itu, syarat utama menjadi sekolah Adiwiyata kabupaten, kita harus menyelesaikan pengisian makro Excel sebanyak 33 folder. Dan itu biasanya hanya bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah besar dengan tenaga pendidikan yang banyak dan dananya besar, karena memang butuh ekstra waktu, tenaga, pikiran, semuanya, uang dan semuanya. Apalagi pokoknya rumit, 33 folder. Dan kami sekolah kecil mau mencoba, tapi kami meyakinkan diri, kami sudah niat, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami bisa, dan itu direspon betul oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian gini Pak, untuk anaknya sendiri, siswanya, saat terjadi program, maksudnya peluncuran program Adiwiyata itu, pelibatan siswanya secara langsung dalam bentuk apa?
pelibatan siswanya? Pelibatan dalam siswa? kegiatan, ada Oh kegiatan iya. gitu. Kita masih siswa dulu bukan ke wali ya. Jadi pelibatan siswa kita simpel. Kita membuat program Sabtu Bersih ya. Di sekolah itu setiap Sabtu anak-anak kita ajak meluangkan waktunya 2 jam pelajaran atau 1 jam untuk kegiatan kebersihan di sekolah. Di kegiatan Sabtu Bersih seperti ini, anak kita ajari untuk mengisi polybag, kemudian membuat tanaman baru dari yang sudah ada. Karena perlu kami ceritakan, sebelumnya di sekolah kami itu kalau kita bicara tanaman bunga ya, bukan tanaman pelindung. Itu tanaman bunga yang ada di situ bisa dihitung dengan jari. Nggak bisa bayangkan ya, di sebuah sekolah itu tanaman bunganya bisa dihitung dengan jari. Dan ini real terjadi. Jadi konsep di tempat kami, anak kita berdayakan untuk mencari bunga, kemudian dipotong, ditanam, potong, tanam, potong, tanam. Itu langkah pelibatan salah satu di siswa. Yang kedua, anak-anak kita libatkan juga karena potensi di sekolah kami itu sebagian besar wali murid itu kan punya kandang ya. Punya hewan ternak ya, punya kambing gitu. Anak kita minta setiap Sabtu itu membawa 1 kantong pupuk kandang. Jadi bukan dari kelas ngambilin dari kebo kecil itu separuh aja, setengah atau seperempat dibawa ke sekolah. Jadi setiap Sabtu mereka kita minta membawa itu. Kalau hari Sabtu ini tidak bawa, kita tidak usah marahin mereka. Ya Senin aja harus membawa, tapi ditambah 1,5 porsinya. Jadi tidak usah kita marahin, jangan kita marahin. Kalau salah kalau anak tidak bawa pupuk kandang, dimarahin kamu tidak, biar aja. Senin kamu tambah, kamu tidak, hanya segitu. Nah, pertanyaan satu sekarang. Ada wali yang, Pak, daripada tiap Sabtu bawa segini, kalau menurut saya kok enak aja 1 anak bawa 1 karung besar dibawa ke sekolah. Ini yang harus kita berikan pembelajaran, pastikan. Kami punya prinsip konsistensi, disiplin, tanggung jawab. Ini butuh proses pelatihan kepada anak-anak loh ya. Barangkali buat kita yang mau instan ya, oh daripada tiap Sabtu itu membawa menjinjing pupuk, mending ya anak-anak aja bawa 2 karung, ada 2 karung ke rumah. Cuman pertanyaannya, ini proses pembelajaran. Ini kadang-kadang kita lupa, hampir semuanya lupa loh ya. Kalau kami tidak, ya enggak, kami menyampaikan kepada mereka. Inilah proses pembelajaran yang berbeda di SD Negeri 2 dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Ini kalau kita mengerti dari sisi psikologisnya, kita mengajar pertama disiplin, iya kan? Iya betul. Tanggung jawab dan lain-lainnya. Itu salah satu pembelajaran yang kita lupakan kadang-kadang. Orang zaman sekarang punya instan. Wah, langsung deal banyak besar. Salah. Kita harus dari kecil berkembang semakin besar, dan semakin besar. Kalau kita berkembang dari kecil, insya Allah indah pada waktunya. Betul. Jadi satu lagi, hasil tidak akan pernah menghadapi proses seperti ini. Pembiasaan, karena pembiasaan itu tadi Pak ya. Sampai sekarang pun jadi budayanya mereka. Coba kalau kamu, barangkali bukan kamu ya Bu Kristika, penjenengan atau siapa gitu, pasti pinginnya sebelum tahu konsep kayak gini, wah ya enak betul itu bawa 2 karung langsung. Saya juga tadi berpikir enak langsung 2 karung kan langsung mereka bisa tanam lagi. Ternyata ada pembelajaran di balik itu. Iya, pembelajaran kecil ini maknanya luar biasa buat anak di masa yang akan datang. Selain anak ya Pak ya, itu tadi perannya anak untuk ikut menanam setiap Sabtu mereka bersih-bersih atau apa. Dari wali murid sendiri bentuk dukungannya selain dari kantinnya mengisi jajanan kantin itu, selain itu apa Pak? Ya banyak sekali kalau kita bicara. Ada yang titik poin yang pentingnya. Ya, ini starting pointnya begini. Sekolah kami pada awalnya belum ada paguyuban kelas. Langkah ini kembali ke flashback ya, terkait dengan wali, karena ini langkah kami di sana yang hubungannya dengan wali murid. Pertama, kami di sana membentuk paguyuban di masing-masing kelas. Jadi ada paguyuban kelas 1, paguyuban kelas 2, paguyuban kelas 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 paguyuban kelas di SD Negeri 2 Sengon. Apa fungsi makna dari paguyuban kelas ini? Di paguyuban kelas ini
mewadahi aspirasi keinginan wali murid yang selama ini buntu. Banyak di semua enggak banyak sih, ada beberapa sekolah ya ada aja yang barangkali wali murid pengennya A, gurunya pengennya B, gurunya pengennya C, wali murid penangkapannya di C. Ini terjadi kebuntuan. Setelah terjadi kebuntuan, maka ada rasa ketidakpercayaan. Nah, ini fungsinya dari paguyuban kelas yang kita bangun. Paguyuban kelas ini bukan sarana untuk arisan saja, tidak bisa. Iya betul. Biasanya untuk Yang arisan. salah persepsi itu, ayo kumpul-kumpul gitu arisan. Nah, di paguyuban kelas inilah kami mendampingi Bapak Ibu guru untuk menyampaikan program-programnya. Kami mendampingi wali murid untuk menyampaikan semua keinginan-keinginannya. Posisi kami di tengah-tengah, menjembatani keinginan wali dan keinginan dari Bapak Ibu guru, sehingga program-program kelas, bukan sekolah ya, program-program kelas bisa berjalan dengan bagus. Suatu misal, ketika Bapak Ibu guru kadang-kadang lupa memberikan PR terlalu banyak kepada anak-anaknya, kepada siswa-siswanya, itu kan kadang-kadang kita lupa ya. Bapak Ibu wali murid kadang-kadang merasa keberatan. Nah, mereka tidak punya ajang untuk menyampaikan. Di paguyuban kelas yang tiap bulan inilah mereka menyampaikan semua unek-uneknya. Dan saya wajib ada di situ biar tidak ada miskomunikasi. Ketika saya ada di situ, tentunya wali juga dengan nyaman bisa menyampaikan keluhan-keluhannya. Dan perlu kami sampaikan kepada rapat dibuka. Rapat ini bukan sarana pembantuan Bapak Ibu guru, tapi kita mencari win-win solution, menjadi solusi terbaik bagaimana pembelajaran yang menyenangkan di kelas bisa terjadi. Suatu misal Bapak Ibu guru butuh A, Bapak Ibu wali murid juga menyediakan untuk kebutuhan anak-anaknya di kelas. Jadi perubahan pola pembelajaran di kelas ini yang kita jadi starting point utamanya. Nah, setelah terjadi perubahan pola pembelajaran di kelas, ya, dulu nggak saya kita bahas lah. Sekarang suatu misal di tematik ini kami wajib guru-guru itu untuk ada penilaian di akhir subtema. Sebelum diberikan kepada anak, saya juga harus kontrol bagaimana ulangannya. Setelah disampaikan, saya harus kontrol bagaimana hasilnya. Itu rutin di tempat kami. Bapak Ibu wali sudah merasakan, aduh, ada perubahan ya sekarang. Anak-anak rajin sekarang. Tanpa diperintah, besok waktunya ulangan, mereka belajar. Dari merasa ada perubahan luar biasa di anak-anaknya ini, timbul percaya kepada pihak sekolah. Nah, tadi itu setelah mereka percaya sama dengan masa muda kita dulu, kita percaya dengan pasangan kita kan, wah semua pasti diberikan. Program sekolah bisa dilaksanakan dengan baik. Wali murid juga sudah percaya sama Intinya sekolah. mereka bisa merasakan perubahan yang lebih baik. Betul. Semua pasti diberikan. Nah, kami sadar kondisi memang warga atau wali murid kami itu bukan kalangan menengah ke bawah, Bu Kristika, tapi kalangan bawah. Jadi kami mencari potensi apa yang kira-kira bisa kita optimalkan dari wali murid. Setelah mereka percaya kepada kami, kita punya program, kita sampaikan sekolah punya program tahun ini kita maju sebagai sekolah di tingkat kabupaten. Nah, langsung Ketua Paguyuban bertanya, saya juga ternyata pada waktu itu, apa yang bisa kami bantu, Pak? Nah, tentunya kami tidak setelah dibuka pertanyaan gitu, saya nggak akan minta materi karena memang kami juga paham kondisi wali murid seperti itu. Kami mengembangkan A, B, C, D, dan seterusnya. Akhirnya kami minta bantuan kepada Bapak Ibu wali murid di sana, menyisihkan waktunya, Bu Kristika. Jadi ini mungkin bisa bisa diadopsi di tempat lain. Bapak Ibu wali murid di tempat kami itu kita jadwal ke sekolah sehari itu 5 orang. Jadi simpel aja, tidak usah banyak-banyak akan ngerumpi nanti. Jadi sehari mereka kita minta ke sekolah, 5 orang ke sekolah untuk membantu kami pembuatan taman-taman literasi di sekolah, pembuatan taman-taman bermain, pembuatan tulis-tulisan yang bisa membangun jiwa kreativitasnya anak-anak. Cukup sehari 5 wali murid. Itu waktu itu kan di tempat kami itu ada sekitar 100 ya. Kalau sehari itu kan 5 orang kan 20 kali, 20 putaran itu bisa 2 bulan. Kan Sabtunya tidak kita libatkan. Iya, karena Sabtunya khusus anak dan Bapak Ibu guru. Jadi ketemunya mereka ke sekolah rata-rata itu 2 bulan sekali.
Dan perlu kamu ketahui, teknisnya biar tidak memberatkan kepada mereka, karena sebagian besar, hampir semuanya ya, wali itu berprofesi sebagai petani. Kapan mereka ke sekolah? Mereka ke sekolah itu jam 7 ke sekolah, membantu kami menyelesaikan program-programnya. Kemudian setengah 10 melanjutkan perjalanan ke ladang mereka. Melanjutkan perjalanan nengalas istilahnya, golek rambanan, mencari pakan ternaknya. Pulang masih tetap membawa pakan ternak. Jadi tidak menyita apapun. Jadi intinya berangkat, kemudian jam 7 ke sekolah 2,5 jam, terus langsung ke ladang mencari pakan ternak, pulang sudah membawa pakan ternak. Sama dengan yang bukan bekerja di ladang ternak. Ada juga yang bekerja di Trenggalek ya, mungkin bisa di asisten rumah tangga atau di toko, kan juga sama, minta izin pada bosnya 2 jam aja, langsung kembali ke tempat ini. Bisa terjadi. Nah, ini peran yang luar biasa yang kami rasakan dari Bapak Ibu wali murid. Tentunya ini didukung dengan komite sekolah kami yang juga sangat luar biasa. Iya, oke, keren. Itu yang poin-poin aja loh ya. Kalau bicara masih belum ya, kemudian cukup ini. Itu Pak, untuk ke 8 bulan itu tadi kan perlu, memang 8 bulan kan waktu yang singkat ya Pak ya. Saya takjub sekali ini. Kemudian peran dinas pendidikan yang untuk mengawal ke 8 bulan itu dalam bentuk apa? Ya. Dalam jangka sesingkat itu kalau peran besarnya memang belum kelihatan. Tapi ini awal yang luar biasa. Bisa dipahami ini ya. Betul. Banyak sekolah, ini banyak, tidak hanya sedikit, banyak saya menyampaikan. Itu biasanya minta sarana prasarana dilengkapi dulu dari dinas, baru mau bekerja. Ini kebalikannya dengan kami. Kami akan bekerja terlebih dahulu, baru minta sarana prasarana. Tunjukkan kekuatan dulu, baru minta. Nah, kita bicara range yang 8 bulan. Peran dari dinas pendidikan luar biasa, lewat Korwil Bendungan. Pada waktu itu juga, kalau salah Pak Umar Sanusi ya, itu juga bagus sering datang ke sekolah, memberikan motivasi kepada kami. Bahkan tidak hanya sendiri datangnya, dengan Pak Camat Bendungan, Pak Nurkolik, itu sering ke sekolah untuk memberikan pembinaan kepada kami. Nah, selain itu dari dinas juga sama. Ketika kita menyampaikan program-program kita direspon dengan bagus, datang ke sekolah memberikan saran masukan kepada kami. Karena kembali dalam range 8 bulan kalau bantuan tentunya tidak bisa. Kami harus bekerja dulu. Tapi menurut kami yang ada di daerah pinggiran seperti ini, mendapatkan tamu dari beliau-beliau orang-orang penting itu sudah hal yang luar biasa. Itu luar biasa banget. Jadi uang desa itu kalau waduh ada rawuan gitu bahasanya ya, dari Korwil, dari dinas itu, wah itu senangnya luar biasa, menambah semangat yang luar biasa. Ini kenapa bisa terjadi? Karena kembali di masa lampau itu kayaknya belum pernah ada pejabat yang datang ke sekolah kami. Itu paling pol ya Satpol PP. Jadi ini motivasi luar biasa. Selanjutnya, dulu ya. Setelah ini kerja, sekarang peran dinas itu luar biasa. Bantuan pada sekolah kami itu mengalir seperti air yang memang tidak ada henti-hentinya. Dari sekolah yang tidak punya apa-apa, sekarang wah, sarpras kami sudah lengkap. Dari awalnya yang toilet aja tidak memenuhi standar prasarana. Sekarang ada 10 toilet. Baik, kita bisa bayangkan. Artinya di dinas pendidikan juga, karena memang kita mau berbuat. Kami menyampaikan kepada beliau yang ada di dinas pendidikan, kami insya Allah mampu mengemban amal hari panjenengan. Ketika diberi bantuan, pasti kami manfaatkan secara optimal. Ini yang paling penting. Kepercayaan dari mereka dengan visi misi kami itu melahirkan bantuan yang begitu banyak kepada sekolah kami. Ada blengsengan, pager, gapuro, wah pokoknya banyak sekali. Berarti gini Pak, untuk 8 bulan itu tidak nambah bangunan ya Pak ya? Maksudnya potensi bangunan awal tidak ada. Itu dimaksimalkan bangunan. Dimaksimalkan, kita optimalkan. Aneh kan? Keren. Berarti kan memang sebenarnya kan bagi sekolah-sekolah kecil pun punya peluang untuk mendapatkan penghargaan adiwiyatan tanpa harus sarana prasarannya besar. Iya, betul itu. Betul sekali. Kemudian ini, kemudian setelah tahun 2000 saya takjub sekali Pak. Tahun 2000. Stop dulu, kita pertegas. Jadi kondisi kami sebagai sekolah adiwiyata kabupaten, sarpras kami tetap tidak ada penambahan sarpras. Artinya, kembali satu poinnya,
sekolah-sekolah lain juga bisa menjadi sekolah adiwiyata kabupaten tanpa harus mereka punya lab komputer, tanpa mereka harus punya pagar, tanpa mereka harus punya kantin sendiri, harus punya lapangan yang bagus, tanpa seperti itu bisa. Oke. Bisa jadi referensi Ya. untuk sekolah-sekolah yang lain ini, Pak. Ya. Kemudian setelah tahun 2017 Ya. penghargaan Adiwiyata Kabupaten. Ya. Kemudian ke 2019 Ya. itu penghargaan provinsi ya, Pak ya. Nah, 2 tahun ke 2019 itu kan Bapak tadi menjelaskan bahwa setelah menunjukkan SDN 2 Sengon mendapatkan penghargaan itu kan banyak aliran dana bantuan. Ya. Nah, berarti tahun 2019 itu sudah banyak ya Pak bantuan-bantuan ke SDN 2 Sengon sehingga bisa secara sarana prasarananya banyak atau secara bangunannya terpenuhi standar itu memang di tahun 2019 itu. Ya, mulai 17 begitu setelah kita mendapatkan predikat sebagai sekolah adiwiyata kabupaten. Nah, reward pertama yang kita terima waktu itu adalah mendapatkan bantuan toilet. Wah, Itu dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Oke. Artinya kita kan itu sebagai reward ya. Dan itu harusnya dilaksanakan ke semua sekolah. Reward and punishment itu penting. Betul. Ya, jadi reward kami merasakan alhamdulillah kita merasakan sebuah toilet yang benar-benar kita bisa menikmati di dalam toilet. Seperti di hotel. Kalau menurut kami toilet yang ada di SD itu kita bicara reward yang langsung instan di tahun 2018. Di tahun yang sama langsung gedung kita direhab yang bagian bawah. Karena gedung kami itu hampir semuanya mau ambruk. Di tahun yang sama setelah Adiwiyata itu kita udah rehab gedung. 2019 kita bicara jumlah nomor bantuan dulu ya. Iya. Apa enggak usah bantuannya, nanti banyak sekolah yang ngiri nanti. Nah, programnya saja Pak, programnya. Programnya. Programnya Adiwiyata yang provinsi hampir sama atau memang ada perubahan-perubahan atau peningkatan untuk bisa menjadi Adiwiyata provinsi, penghargaan Adiwiyata provinsi? Ya, harus ada peningkatan. Artinya ada level nilai yang harus kita capai di level Adiwiyata kabupaten dan provinsi itu berbeda. Cuman kami informasikan barangkali referensi buat kamu juga. Dari tahun 2017, 19 kita sudah bisa menjadi sekolah adiwiyata provinsi. Ini amazing. Kenapa amazingnya? Belum ada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, lingkup Dinas Pendidikan ya, yang bisa dalam jangka waktu 2 tahun langsung lompat ke provinsi. Rata-rata itu Trenggalek itu yang sudah adiwiyata provinsi saat ini hanya 2 lembaga untuk SD, itu SD 2 Serontakan dan SD Negeri 2 Sengon. Kami amazing bisa 2 tahun lompat dari kabupaten ke provinsi. Karena yang bareng dengan kami di 2019 mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten juga belum di tingkat provinsinya. Jadi kita bisa melompat dalam 2 tahun itu memang luar biasa. Tentunya kembali ini terjadi komitmen bersama yang kita bangun di sekolah. Bapak Ibu guru terutama ya, keluarga besar SD Negeri 2 Sengon dengan paguyuban kelasnya, wali muridnya, dengan komite sekolahnya, dengan siswanya yang sudah mengerti dengan budaya lingkungan hidupnya. Ini kita bangun, kita tingkatkan dan bisa menjadi adiwiyata tingkat provinsi seperti itu. Kemudian itu Pak, dari teknis penilaiannya apakah hanya memang ada survei dari tim penilai dari kabupaten, provinsi ke sekolah, atau memang kita hanya mengumpulkan bukti-bukti fisik kemudian dikirim ke provinsi, atau bagaimana itu Pak teknisnya ya? Hampir sama dengan kabupaten, kita mengisi makro Excel, mengisi poin-poinnya, mengirim bukti dalam bentuk softnya, dikirim ke provinsi. Nah, provinsi akan memverifikasi kira-kira yang masuk mana, yang masuk akan dikunjungi. Nah, kami juga termasuk sekolah yang dikunjungi pada tahun 2019. Jadi intinya sama prosesnya, kita mengirim berkas dulu, dicek oleh sana, diverifikasi, baru setelah masuk nanti kita akan dikunjungi, ditentukan lolos dan tidaknya setelah kita dikunjungi seperti itu. Hal yang menarik Pak, hal yang menarik yang menjadi unggulannya SDN 2 Sengon saat di kabupaten ya, di kabupaten juara kabupaten sama juara provinsi, yang memang yang membedakan dari adiwiyata yang lain, yang dari sekolah adiwiyata yang lain maksud saya,
Adiwiyata kan hampir sama. Jadi perbedaannya apa ya? Saya tak mikir-mikir dulu, pertanyaannya ini serius. Apa yang membedakannya? Kalau program Adiwiyata saya kira hampir semua sekolah itu sama, karena yang dikejar pada waktu itu ada 33 folder dan sama. Hanya barangkali yang membedakan kembali di waktu itu, Bu Kristika. Waktu kami singkat untuk berbenah, dan kami bisa langsung seperti ini, dan kami konsisten. Kami tidak mengatakan sekolah tidak konsisten. Buat kami kegiatan Adiwiyata ini bukan sebatas, bukan lomba, tapi adalah yang paling penting adalah perubahan pola pikir, perubahan pola perilaku, perubahan pola tindakan seluruh keluarga besar kami untuk berubah menjadi insan atau menjadi siswa yang peduli dengan lingkungan hidup. Intinya adalah perubahan perilaku di situ. Kami tidak hanya terbatas ketika ada visitasi kantin kami menjadi bagus. Kami tidak hanya terbatas pada visitasi anak-anak tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ini proses yang kita kembangkan. Bahkan kalau kami menyampaikan kepada anak-anak, kami biasa di lapangan ada sampah, ngajak anak kami, ayo ambil sampah. Saya juga ambil contoh mengambil sampah, mereka saya ajak. Tidak boleh kita harus perintah anak. Jadi kita mengajak, anak kita ajak, jangan kita perintah. Itu konsep pembelajaran edukatifnya kepada anak-anak. Berarti kan memang berbudaya untuk berlingkungan hidup ya Pak, untuk kebiasaan hidup bersih, perubahan perilaku lingkungan hidupnya memang penting ya. Kemudian selanjutnya kan tahun 2021 ini menuju nasional ya Pak ya. Iya, mohon doanya ya. Persiapan apa yang sudah dilakukan untuk SDN 2 Sengon agar menuju ke penghargaan Adiwiyata nasional? Iya. Di tahun 2021 ini sebetulnya harusnya 2020 kemarin, tapi kami di 2020 terkena pandemi kemarin, jadi kita off dulu. Baru di 2021 kita mencoba untuk maju kembali menjadi sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Tentunya kembali di perilaku ramah lingkungan hidup ini yang harus benar-benar kita canangkan, ramah lingkungan hidup. Karena ada dua jenis sekarang. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan hanya perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah. Nah, karena sekarang masa pandemi seperti ini, tentunya kami tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga sama, karena anak pembelajarannya adalah kami menerapkan mix learning, jadi antara semi daring dan semi luring seperti itu. Jadi pembiasaan kami sekarang tidak hanya di sekolah, di rumah juga sama. Itu malah lebih besar lagi efeknya terkait dengan persiapan seperti ini. Jadi itu persiapan pertama terkait dengan proses Adiwiyata nasional. Dan yang kedua, jujur kami sekarang di Adiwiyata nasional juga agak sedikit pesimis, karena di masa pandemi ini teman terbaik kami dua orang, beliau almarhum Pak Soekardi dan Pak Sugeng Suwito, berpulang ke rahmatullah. Jadi ini merupakan apa ya, pukulan terberat kepada kami tatkala kami mau maju ke tingkat nasional dengan segala macam yang harus dipenuhi. Kami kehilangan dua mesin. Jadi ya ibaratnya kan mesin dalam teman terbaik kami, karena semua punya fungsi masing-masing, dan ketika dua mesin kami tidak berfungsi, teman kami sudah tidak bisa bergabung dengan kami masih merasa ada sesuatu yang memang belum bisa ada sesuatu yang belum bisa tercover. Jadi kami belum bisa menutup lubang yang salah di sini. Nah, intinya begini, meskipun dirasa pesimistis kami karena kehilangan teman-teman terbaik kami, kehilangan dua mesin kami yang handal, kami ini tetap berusaha dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kami menyampaikan kepada Pak Kepala Dinas kemarin, Bapak Kepala Dinas, kami SDN Negeri 2 Sengon meskipun dengan kondisi seperti ini tetap semangat maju tingkat Adiwiyata nasional dengan segala kemampuan kami. Kami sudah merapatkan barisan, merapatkan tekad, merapatkan niat bersama-sama, Bapak Ibu guru, komite sekolah, paguyuban, dan semua lintas sektor yang ada dan stakeholder kami mohon bantuannya untuk mari kita bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan bukti-bukti fisik yang harus kita kirim ke tingkat Adiwiyata nasional. Jadi kembali, kerja kami luar biasa keras karena kami kehilangan teman terbaik. Iya.
seperti itu. Teamworknya Iya, timpang betul. ya Pak ya, karena memang Teamworknya kan mesti ada yang iya betul. iya. Jadi kembali Bu Kristika, ini loh sistem. Kalau bukan sistem mungkin kami tidak merasa pincang seperti ini. Jadi intinya adalah sistem ini loh ya. Kelemahan kami satu di sistem kami itu kami belum punya recovery. Mestinya kami kan punya recovery, tapi karena terbatas tenaga kami. Kami hanya 12 orang. Kita bisa bayangkan, 12 orang sekolah pinggiran mau ke tingkat adiwiyata nasional. Tentunya sistemnya benar-benar harus berjalan. Kalau sistem yang kita bangun tidak bisa berjalan, maka kita kan tidak akan bisa sejauh ini. Ya namun barangkali kesalahan kami satu, kami belum bisa merecovery sistem kami karena keterbatasan tenaga yang ada di tempat kami. Jadi kembali ketika salah satu sistem kami itu ada tidak bisa bergerak, kami ya lumpuh. Tapi tentunya kelumpuhan di satu sisi ini akan ditopang oleh teman yang lainnya. Mudah-mudahan nanti ini bisa mengangkat kembali ya. Tetap kerjasama dengan wali murid sama lingkungan sekitar yang tetap berjalan ya Pak ya. Iya, betul. Meskipun di masa pandemi saat ini loh. Ya, kalau kerjasama dengan mereka kan sebatas kerjasama di fisiknya, artinya sebatas pemenuhan sarana prasarana. Tapi kalau dalamnya kan tetap harus kami ya, teamwork, iya, ini teamwork. Ketika satu teamwork, aduh ya, apa ya? Nah, sudah jadi intinya. Semoga nanti bisa dilakukan dengan maksimal, kemudian mendapatkan hasil yang bagus. Setelah Adiwiyata Nasional ini, kan Adiwiyata Nasional 2021 masih proses ya Pak ya. Tapi kan pasti SDN 2 Sengon punya program-program lain selain Adiwiyata. Bisa dijelaskan sedikit Pak untuk program-program yang lain, karena saya mendengar bahwa kegiatan pramuka di SDN 2 Sengon, kemudian wisata edukasi di SDN 2 Sengon. Bisa dijelaskan Pak? Saya sangat tertarik itu. Kalau kita membahas terkait dengan program yang lain itu, ya kita harus mencari waktu karena memang panjang sekali dan memang banyak yang harus kami jelaskan di podcast seperti ini. Tapi hanya cuplikan saja Bu Kristika ya. Mudah-mudahan di tahun 2021 kita bisa lolos Adiwiyata Nasional. Nah, terkait dengan program kami berikutnya adalah sebetulnya bukan setelah Adiwiyata Nasional, teman, ini program sudah kita rancang bersama-sama. Sudah kita rancang bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, kemudian komite sekolah, Bapak Ibu wali murid. Kita mencanangkan bersama-sama dengan pemerintah Desa Sengon. Kita membuat atau membangun bersama-sama sebuah lembaga pendidikan yang bisa menjadi apa ya? Bukan rujukan istilahnya. Tempat anak-anak belajar dengan riang gembira, dengan senang, sehingga lupa seolah dia itu belajar, seolah dalam keadaan dia itu bermain-main. Makanya kita membangun sebuah sekolah, kita beri branding sekolah eduwisata. Jadi di edukasi kami itu barangkali bisa dijadikan sebagai alternatif tempat wisata sekaligus tempat edukasi. Kita beri branding kemarin itu si Sudanan itu camping ground, ada memang kita menyiapkan arena kemah yang sangat luas 1 hektar berada di puncak bukit, diiringi di samping kanannya batu besar-besar gitu. Wah, indah banget pokoknya. Rugi kalau tidak mencoba camping ground kami. Yang untuk camping ground, yang kedua kita ada wisata outbound, yang ketiga kita ada wisata kuliner untuk rekan-rekan yang datang ke SD Negeri 2 Sengon. Yang sudah berjalan cukup bagus yang camping ground ya, karena tadi sudah disinggung ya, event-event quarter itu memang sudah banyak dilaksanakan di SD Negeri 2 Sengon. Yang terakhir kemarin di bulan Januari pelantikan Penggalang Garuda juga di SD Negeri 2. Dan masih banyak lagi. Tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada Quarcap Trenggalek atas kepercayaannya bekerja sama dengan SD Negeri 2 Sengon. Itu. Untuk sesi berikutnya perlu mengundang Bapak lagi ini untuk bahas yang eduwisata itu. Hanya bocoran saja. Di eduwisata kita punya program namanya Mesra Paguyubanku. Mesra Paguyubanku itu akronim dari menuju eduwisata sukses raih asa bersama Paguyuban kelas. Ini yang benar lagi kemarin menjadi pemenang di Festival Gagasan Kabupaten Trenggalek. Tahun berapa itu? 2020. Padahal itu ratusan se-Indonesia yang daftar 190-an. Akhirnya kita maju sampai kita finalis dan menjadi terbaik di Festival Gagasan Trenggalek kemarin. Itu bocoran itu.
Wes untuk sesi berikutnya Pak itu. Biar para bisa penasaran. Iya. Kenapa penasaran? Karena kembali SD kandang sapi bisa berbuat seperti ini. Saya pertegas kamu tadi Bu Gustika ya. Yang tadi. Ternyata sarpas segini bisa. Iya itu. Ini harusnya pinter ini. Terakhir Pak, okay. motivasi bagaimana memberikan motivasi untuk teman-teman atau untuk sekolah-sekolah yang pinggiran, kemudian sarana prasarananya minim, tapi tetap bisa punya kemauan dan semangat ke Adiwiyata, ke penghargaan Adiwiyatanya, atau untuk merubah perilaku lingkungan hidupnya. Sebatas motivasi saja kepada teman-teman. Kembali kami mengajak teman-teman, mari kita optimalkan semua potensi yang ada di sekolah kita masing-masing. Jangan menyerah dengan keadaan. Tunjukkan kita bisa, tunjukkan kita mau berbuat. Jangan pantang menyerah. Ayo, pasti semuanya bisa. Kembali yang paling utama adalah mari kita bangun kepercayaan kepada lintas sektor di sekolah kita masing-masing. Itu kunci utamanya. Oke, terima kasih Bapak atas waktu 1 jam ini bersama kita. Rasanya kurang sekali 1 jam karena memang program-programnya SDN 2 Sengon yang sangat banyak sekali, apalagi yang sangat menarik kan wisata yang di terakhir itu tadi Pak ya. Nanti next session lah kita atur lagi waktunya untuk kita hanya bocoran saja sebelum ditutup. Ini akhirnya mendadak closing ya. Baiklah. Staf yang terakhir baru begini. Ayo mengajak teman, ayo datang ke SD Negeri 2 Sengon. Kita menikmati sekolah Adiwiyata di SD Negeri 2 Sengon. Kita bisa camping ground, berkemah di sana dengan ramah lingkungan. Yang kedua, kalau malam hari bisa menikmati bulan, pemandangan bulan purnama di atas bebatuan, itu indah banget. Nah, sudah ada promosi dari Bapak Taufik Susanto ya baiklah sahabat guru dimanapun berada, bahwa memang perbincangan kita sangat menarik sekali terkait sekolah Adiwiyata yang mulanya sekolah itu sarana prasarananya sangat minim tapi mampu menunjukkan dirinya menjadi mendapatkan penghargaan Adiwiyata Kabupaten awalnya. Tapi dari situ berarti kan kita semua sekolah itu punya kesempatan yang sama, meskipun berada di pinggiran ataupun dengan fasilitas yang banyak, itu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata. Baiklah, kiranya itu dari saya selaku host mohon pamit undur diri. Kita ketemu lagi di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.